Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema dipanggil menjadi berkat di marketplace, dengan judul renungan dari keluhan menjadi rasa syukur. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Mazmur 95, dengan ayat utama pada Filipi 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk dapat bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini, di mana kami masih boleh merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan kami juga dapat menerapkannya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 95. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Filipi 2, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita sering merasa bahwa mengeluh dan keluhan adalah hal yang wajar. Ketika pekerjaan menumpuk, keadaan tidak berjalan seperti yang diharapkan, orang lain tidak bekerja sesuai keinginan kita, atau hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan usaha yang diberikan. Keluhan akan mudah keluar dari hati dan mulut kita. Kita juga tidak menganggapnya sebagai persoalan rohani. Namun Mazmur 95 membawa kita melihat bahwa persoalan hati tidak pernah kecil di hadapan Allah. Mazmur ini dimulai dengan ajakan untuk sorak-sorai bagi Tuhan, datang ke hadapannya dengan syukur dan nyanyian mazmur baginya. Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ia yang memegang segala sesuatu, sebab laut adalah miliknya dan tangan-Nya yang membentuk daratan. Bangsa Israel telah melihat kuasa Allah secara nyata dalam perjalanan mereka. Mereka melihat pembebasan dari Mesir, menyaksikan laut terbelah, mengalami pemeliharaan Allah di padang gurun, dan akhirnya menerima tanah yang dijanjikan. Tetapi pengalaman akan kebaikan Allah tidak otomatis membuat hati manusia menjadi bersyukur. Karena itu bagian kedua di dalam Mazmur 95 berubah menjadi peringatan. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah. Mereka melihat pekerjaan Allah, tetapi tetap bersungut-sungut dan mencobai Dia.
Disinilah kita perlu memahami bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang kita kerjakan, tapi juga hati ketika kita mengerjakannya. Seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, melayani dengan tekun, memenuhi tanggung jawabnya, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi di dalam hatinya terus menyimpan keluhan terhadap Allah dan keadaan yang Tuhan izinkan. Filipi 2 ayat 14-15 berkata, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda." Paulus tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak akan menghadapi keadaan yang sulit. Ia justru memanggil mereka untuk menjalani segala sesuatu dengan sikap yang berbeda, karena mereka hidup sebagai anak-anak Allah di tengah dunia. Keluhan seringkali menunjukkan bahwa kita sedang menilai pemeliharaan Allah berdasarkan keinginan kita sendiri. Kita merasa seharusnya keadaan berjalan menurut rencana kita. Lalu ketika tidak demikian, kita mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Padahal Allah tetap baik. Bahkan ketika jalan yang dipilihnya untuk kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Providentia Dei, pemeliharaan Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menolong kita melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Allah bukan hanya menciptakan dunia lalu membiarkannya berjalan sendiri. Ia terus memelihara, mengatur, dan mengarahkan segala sesuatu menurut hikmat dan kehendak. John Calvin di dalam Institute of the Christian Religion menjelaskan bahwa pengenalan terhadap providentia Allah menghasilkan gratitude in prosperity, patience in adversity, yaitu ucapan syukur di dalam kemakmuran dan kesabaran dalam kesulitan. Ini berarti rasa syukur kita sebagai orang percaya tidak boleh bergantung pada keadaan yang menyenangkan. Kita justru bersyukur karena mengenal siapa yang memegang keadaan itu. Pekerjaan kita, keluarga kita, kesempatan yang kita miliki, keberhasilan maupun keterbatasan kita. Semuanya berada di bawah pemerintahan Allah. Kedaulatan Allah bukan alasan untuk menjadi pasif atau tidak bertanggung jawab. Justru karena Allah berdaulat, kita dapat mengerjakan panggilan kita dengan tekun, tanpa harus dikuasai kecemasan dan keluhan. Kita tetap harus bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil akhirnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita menghadapi kesulitan dengan serius, tetapi tidak perlu hidup seolah-olah semuanya berada di luar kendali Allah. Karena itu kita perlu memeriksa hati kita sendiri. Di bagian mana dalam kehidupan kita masih banyak bersungut-sungut? Mungkin di tempat kerja ketika usaha kita tidak dihargai. Mungkin dalam keluarga ketika orang lain tidak bertindak seperti yang kita harapkan. Mungkin dalam pelayanan ketika jerih payah kita tidak mendapatkan pengakuan. Bahkan mungkin dalam perkara kecil sehari-hari yang perlahan-lahan membentuk kebiasaan hati. Mazmur 95 mengingatkan bahwa masalah Israel bukan karena mereka tidak pernah melihat pertolongan Tuhan. Masalahnya adalah mereka melihat karya Allah, tetapi tetap mengeraskan hati. Kita pun dapat mengalami hal yang sama. Kita dapat menerima begitu banyak kebaikan Allah, tetapi tetap merasa bahwa Tuhan belum cukup baik bagi kita. Karena itu Filipi 2 ayat 14 sampai dengan 15 bukan sekedar nasihat agar kita bicara lebih sopan. Ini adalah panggilan untuk hidup sebagai anak-anak Allah dengan hati yang berbeda. Ketika kasih karunia Kristus kembali memenuhi hati kita, kita mulai melihat bahwa apa yang kita miliki bukan sesuatu yang harus kita tuntut, melainkan pemberian yang patut disyukuri. Bahkan pekerjaan dan tanggung jawab kita di marketplace dapat menjadi tempat untuk menyatakan bahwa kita hidup di bawah pemerintahan Allah. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan biarkan keluhan menjadi bahasa utama di dalam hidup kita. Bawalah keluhan kepada Tuhan dalam doa, tetapi jangan memeliharanya sebagai sikap hati. Belajarlah melihat kembali pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah pertolongannya, percaya pada pemeliharaannya, dan bersyukurlah atas anugerah yang setiap hari kita terima.
Bangsa Israel saat itu memiliki banyak alasan untuk percaya, tetapi mereka gagal menikmati kebaikan Tuhan karena hati mereka terus menuntut lebih. Kita memiliki alasan yang jauh lebih besar untuk bersyukur, karena di dalam Kristus kita telah menerima keselamatan yang tidak mungkin kita peroleh melalui usaha sendiri. Kristus telah mati dan bangkit bagi umatnya, sehingga kehidupan kita bukan lagi kehidupan yang berjalan tanpa tujuan. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia, seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Ketika keluhan digantikan oleh rasa syukur, pekerjaan yang sama dapat dijalani dengan hati yang berbeda. Tanggung jawab yang sama dapat menjadi pelayanan. Kesulitan yang sama dapat menjadi kesempatan untuk belajar percaya. Kiranya kasih karunia Tuhan kembali di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman-Mu dan juga perenungan yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki anugerah yang jauh lebih besar daripada semua hal kesulitan yang kami hadapi di dunia saat ini. Sehingga seharusnya kami dapat tetap bersyukur, karena kasih Allah menyertai kami. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh dapat menjalani kehidupan kami, tanggung jawab kami, beban salib kami masing-masing dengan hati yang berbeda, yaitu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.